Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Chinese New Year teman-teman, dan juga yang mau menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar, strong ya, 1 bulan penuh dan bisa dapat pahala yang luar biasa besar deh. Amin teman-teman sekalian ya. Jadi guys, hari ini update video kali ini saya pengen update untuk kondisi Bitcoin. Sekalian saya mungkin pengen nambahin update seputar Solana ya. Karena Solana 2 hari terakhir kelihatan dapat money flow somehow lumayan kuat. Ada beberapa altcoins dari jaringan Solana yang lagi dapat ya dapat pergerakan yang cukup signifikan ya. Mungkin nanti sekalian saya update ada satu trade yang saya ambil ya. Jadi ini biar teman-teman bisa belajar thought proses ya dalam mengambil keputusan seperti apa sih yang saya lakukan dalam aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman interested untuk tahu lebih jauh juga bisa gabung di SAG ya, dan SAG itu biasa kita bedah lebih detail lagi. Oke. So but for now guys, untuk kasih teman-teman gambaran dulu ya, kita starting dari Bitcoin. Oke. So if you take a look on Bitcoin, ini kita masih konsolidasi. So far udah masuk hari ke-11 dan marketnya masih di situ-situ aja. But at least CPI last week ngasih sedikit spark ya di market teman-teman. Jadi Bitcoinnya itu start rebound, ngebentuk sebuah bullish engulfing, and then dia mulai konsolidasi dan start going down again gitu. Jadi jatuhnya kemarin setelah close candle harian, kita ngelihat dia closing dalam keadaan lagi-lagi negatif gitu. Cuman memang overall idea saya masih sama ya. Saya pikir kalau misalkan secara keseluruhan midterm perspektif ini jangan dijadiin patokan ya teman-teman ya, tapi ekspektasi yang saya lihat dari market itu lebih kurangnya seperti ini. Jadi before dia bottoming mungkin nanti di Oktober ya. Alasannya kenapa? Karena kalau kita tarik data yang udah pernah ikut live streaming saya lah ya, pasti tahu kita udah pernah bahas kalau rata-rata itu 1 tahun ya sejak kita mencapai topnya gitu. Jadi topnya Bitcoin itu 10 Oktober, sebenarnya kita bisa expect mungkin dia bottoming maybe after 10 Oktober gitu. Jadi sebenarnya along the way kalau buat saya pribadi pemanfaatan untuk bisa dibilang setup ngeset atau ngesetting up untuk preparation buyback on Bitcoin gitu ya. Jadi rencananya kita pengen cari harga murah supaya bisa belanja dengan size yang lumayan gede gitu. Cuma along the way ya tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa beli secara bertahap gitu kan. Atau mungkin teman-teman manfaatkan every support key level, every key support level untuk teman-teman ya bisa jadi pertimbangan melakukan akumulasi gitu. Jadi kita main gayanya Michael Saylor, tapi ya kita beli ini nggak segila dia gitu kan ya. Setidaknya kita juga tahu timing dan ideal area secara support resistance gitu kan. Bukan kayak dia beli random ya setiap hari Senin gitu. Ya kira-kira begitu guys ya. Anyway, di hari ini sebenarnya kalau kita lihat ya, karena kemarin sempat libur tuh hari Senin, jadi baru ada pergerakan sebenarnya hari Selasa. Nah cuman kalau misalnya teman-teman perhatiin, sebenarnya kemarin itu bukan kemarin itu ya, tapi memang minggu ini hitungannya ada libur guys ya, libur ya guys. Holiday dari Chinese ya dan lain-lain gitu. Tapi saya lihat Asia gerak-gerak aja sih ya, tetap ada aktivitas gitu kan. Cuma yang paling krusial untuk minggu ini yang perlu kita perhatikan itu adalah PCE Inflation Report. Jadi ini adalah lagi-lagi seputar inflasi ya daripada Amerika Serikat. Hari ini sih hari Rabu per saya create video ini, tepatnya malam ini yang mungkin waktu video ini rilis kita belum melihat ada data-data signifikan teman-teman ya. Yang paling hot, yang paling ditunggu saya pikir adalah hari Kamis, yaitu berbicara soal data PCE ya. Ini hari Kamis apa hari Jumat ya teman-teman? Oh maaf, saya ralat ya, hari Jumat teman-teman sekalian. Akan ada rilis data GDP dan juga data PCE Price Index. Jadi ini inflation report dari yang lebih diutamakan untuk jadi tolak ukurnya The Federal Reserve. Jadi bukan CPI tapi PCE. Nah ini sih kalau kita lihat forecastnya naik. Ya forecastnya naik. Cuma kalau misalnya ternyata di bawah konsensus, saya pikir sih ini menjadi sebuah trigger ya untuk market itu ada reaksi upside-nya gitu kan. Karena nge-following CPI inform report yang dikeluarin minggu lalu, sebenarnya kan CPI udah bagus banget ya. Tapi somehow kalau misalkan core PCE-nya malah jadi lebih tinggi, menurut saya ini jadi kondisi yang cukup unik gitu kan. Ya, tapi overall semua mata tertuju pada inflation report karena kita perlu tahu nanti siapapun yang menjadi calon ketua The Fed berikutnya gitu ya.
kira-kira mereka akan lebih mengutamakan untuk lebih dovish atau hawkish, ya itu semua saya pikir akan bergantung dari data terakhir yang ditinggalkan gitu. Dan data-data itu ya berkaitan dengan apa ya, inflation report ini ya. Dan mungkin kalau teman-teman tanya kayak kenapa sih emang harus ngelakuin rate cut gitu kan ya, tetap sih teman-teman sekalian, karena kita tahu ya market crypto itu sangat-sangat liquidity base gitu kan. Kita tahu kalau misalnya crypto market itu kalau nggak ada liquidity fresh tuh susah gitu loh untuk kita ngelihat dia memiliki pergerakan yang eksplosif atau ada kecenderungan untuk rally. Makanya ya kita mungkin akan seperti ini bisa jadi sampai nanti menjelang akhir tahun gitu kan. Alasannya kenapa akhir tahun? Karena biasanya di kuartal keempat, kuartal pertama itu performance market relatif bagus gitu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat nih idea yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa expecting ada potensi untuk dia naik dulu. Either retest ke 84 atau mungkin 80.000 atau mungkin di sini doang nih mentok kena trendline terus dia turun lagi gitu. Tapi tetap ada proyeksi di mana dia bisa naik dulu. Alasannya sebetulnya ya adalah salah satunya adalah seasonality ya kan. Kuartal pertama sering menjadi kuartal yang relatif memberikan gain cukup bagus buat Bitcoin. Namun di sini ya tetap kita memberikan penekanan kalau kita tidak expect untuk market tuh langsung rally sebegitu eksplosifnya gitu ya. Paling tidak kita ngelihat dia relief rally, tapi secara jangka pendek itu artinya teman-teman bisa manfaatkan juga gitu. Baik itu untuk trading mungkin atau untuk sekedar ya trading sih, yang lebih enak untuk trading aja sih. Oke. Nah guys, by the way before kita lanjut lebih jauh, tadi dapat update ya kalau US dan Iran lagi ngobrol ya, lagi ngelanjutin usaha diplomatiknya gitu kan. Dan ini menyebabkan market itu beralih sedikit lebih ke safe haven, jadi menghindari risk on asset, dan ini mungkin menjelaskan kenapa Bitcoin kembali tertekan gitu ya. Walaupun S&P 500 dan Nasdaq sama-sama udah mulai rebound, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, terutama dari Bitcoin-nya tetap dalam keadaan masih tertekan. Kalau kita perhatikan lagi, ini sebenarnya on track. Ya, on track dari mana teman-teman ya? Sebenarnya saya ada bahas di video terakhir, kemudian di live session SAG kemarin juga saya udah sampaikan kalau Bitcoin masih dalam keadaan micro bearish structure ya. Micro bearish structure tuh maksudnya gimana, Vin? Maksudnya gini. Kalau kita ngelihat ini sebagai indikasi dia reversal, which means ya, ini lower high, lower low. And then shift kan, jadi higher high, higher low, higher high, higher low, terus dia turun nih, sekarang jadi lower low gitu. Kalau kita lihat, ini nih kita anggap sebagai potential microstructure bearish-nya gitu ya. Dan sejauh ini, per saya bikin video ini, kita ngelihat kondisinya dia sudah bergerak dalam 5 wave nih guys. ABC, possibly di sini D-nya harusnya E wave-nya gitu kan. Nah, kalau bener kayak gini, mestinya nggak lama lagi sih harusnya dia bisa breakout gitu kan ya. Dia breakout dan testing kembali ke level supply-nya or even higher untuk testing ke level 72.000. Oke, kenapa saya katakan kayak gitu? Karena pertama di sini kita rebound itu dengan katalis yang cukup baik, yaitu CPI ya, sebuah data fundamental makro gitu. Jadi bukan dia rebound tanpa sebab, tapi dia rebound dengan sebab yang cukup jelas lah kalau menurut saya gitu. Walaupun kalau kita lihat secara ETF belum signifikan banget ya. Di sini sejak kita masuk 3 digit, keluarnya 3 digit juga, habis itu udah mulai flat-flat lagi gitu. Nah, overall-nya tetap kalau kita lihat dari segi price action, kalau kita lihat dari overall pergerakannya, ada kondisi yang menurut saya cukup wajar dari para pelaku pasar ya, yang memungkinkan mereka melakukan akumulasi pada zona area ini. Ada beberapa idea seperti salah satunya kita harganya itu underwater dari si MicroStrategy punya average beli. Yaitu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, harga ini itu dekat dengan previous price ketika dalam keadaan all time high di tahun 2021 gitu kan. Jadi kalau kita mengacu pada data lampau, ketika harga itu berada di sekitaran area all time high, itu sebenarnya merupakan zona yang cukup ideal lah, bisa dibilang melakukan akumulasi gitu. Tentu saja tidak mungkin semuanya sekaligus melakukan akumulasi bersamaan. Pasti ada beberapa pihak-pihak, mungkin para whales tertentu, mungkin OG Bitcoin, tapi mungkin untuk yang istilahnya kalau kita bilang kayak ETF kan kelihatan ya teman-teman. Dan seperti yang saya udah bilang juga pada saat itu, saya percaya dengan yang kita sempat bahas sama Ko Sylvester ya di Teriak Kwek-Kwek, bahwa yang namanya klien ETF juga kayaknya harus kena kapitulasi dulu
dulu gitu. Jadi kalau misalkan ada satu kali dump yang eksplosif yang bikin mereka panic selling, likely itu yang akan jadi indikasi bottoming ya, kira-kira seperti itu. But for now guys, terlepas dari kondisi yang saat ini terbentuk channel, atau mungkin teman-teman lihat kayaknya ini pola inverted head and shoulders deh gitu, bisa juga gitu ya. Atau mungkin teman-teman ngelihat lagi dalam kondisi bahwa ini seperti ascending triangle, bisa juga gitu. Cuman yang paling krusial menurut saya penting untuk teman-teman perhatiin adalah satu, dia naik di sini, dia turun korektif. Oke, harga udah tahan di kisaran level 0,7% Fibonacci retracement. So far dari situ kita ngelihat ada reaksinya ke pantul, dan saat ini dia masih turun lagi gitu kan ya. Ya, paling kita lihat nanti setelah New York session, jadi after 21.30 baru ketahuan pergerakannya akan lebih krusial ke arah mana gitu. Dan kalau kita bisa lihat ya teman-teman, koreksinya itu bisa up to ke zona level 66.300 bahkan 66.000 sih. Mengingat apa? Di sini kalau kita lihat adalah area demand-nya gitu ya. Jadi ini adalah zona yang paling krusial yang harus dipertahankan Bitcoin in order to create a momentum supaya dia tetap bisa rebound gitu. Kalau misalnya dia tembus lagi di bawahnya, itu artinya apa? Kita officially creating lower high dan lower low gitu kan. Artinya kita ngelihat di sini lower high, di sini kita create lower low. Mungkin polanya berubah lagi nih, jadi membentuk channel yang lebih besar gitu. Tapi overall-nya kalau kondisi kayak gitu berarti menandakan bahwa Bitcoin belum siap untuk rebound. Itu aja dulu yang perlu kita take note. Oke? So, in terms of trading ya, kemarin saya ada pantau teman-teman. Jadi saya lihat di Solana punya ekosistem itu money flow-nya lagi bagus gitu dalam 24 jam terakhir. Ya, awalnya waktu saya cek itu sebenarnya kita ngelihat dari market derivatifnya. Jadi saya buka dari price 24 hour, terus saya lihat beberapa yang ada di top 10, nama-nama yang ada di top 10. Kalau hari ini kan dia udah berubah lagi nih ya, udah berubah lagi. Udah beda dengan yang kemarin gitu. Tapi beberapa yang ada di top 10, rupanya itu merupakan koin-koin di jaringan Solana gitu. Jadi begitu saya cek, oh ternyata koin-koin Solana lagi ada performance yang cukup bagus gitu kan. Dan itu membuat saya mengambil keputusan untuk bertransaksi di salah satu koin Solana. Kebetulan useless koinnya, harganya udah reacting dari zona yang saya mau, kemudian dia udah rebound gitu. Sebenarnya reboundnya juga belum eksplosif banget sih, dia kayak running baru 1,7 R gitu kan. Dan sekarang malah lagi dalam keadaan dia tersideways atau flat gitu. Jadi ya saya liatin aja dulu sih ya. Kalau misalkan nanti dia balik ke bawah sih kemungkinan besar saya akan stop out dalam keadaan break even, karena di sini juga dia breakout dari trend line kan. Artinya kita bisa bilang ya dia sempat mempertahankan zona ini tapi nggak terlalu kuat gitu. Kalau teman-teman perhatiin dari segi structure dia bagus gitu kan. Dia creating higher high, maka ada potentially dia nemuin area higher low-nya di situ. Mengingat itu merupakan confluence dengan Fibonacci 0,7, di saat yang sama ada order block juga. Dan di sini juga terdapat imbalance ya. Jadi sebenarnya it's a good looking setup, tapi momentumnya slow karena Bitcoinnya juga masih ditarik turun gitu kan. Naik turun aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa sih decisionnya lebih ke long setup gitu. Sebenarnya patokan saya lihat dari others terhadap Bitcoin. Jadi kalau teman-teman ingat dari terakhir kali kita live streaming, saya udah bahas tuh altcoins ini lagi jadi opsi yang lebih baik untuk trading harian. Mengingat pergerakannya kalau kita lihat itu masih dalam struktur yang bullish gitu. Jadi teman-teman tinggal pinter-pinter aja cari potential setup untuk longnya gitu kan. Dan obviously ya before Anda making decision, pastikan teman-teman ngerti risk management, size management. Ya, kalau misalnya 2 poin itu belum ngerti, Anda mampirlah ke study time karena di situ ada. Tapi kalau misalkan teman-teman langsung terjun gitu ya, saya sangat tidak menyarankan karena itu sangat-sangat berbahaya bagi mereka yang tidak tahu dan tidak paham. Akhirnya malah jadi menyalahgunakan si leverage ini dengan cara yang kurang tepat, akhirnya malah jadi boncos atau rugi besar gitu ya. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Oke? So, kalau lihat kondisi kayak gini, ya overall sih altcoins kayaknya masih bebas-bebas aja bergeraknya. Yang penting dia tidak break ya dari kondisi momentum saat ini gitu. Jadi dia naik nih pelan-pelan, create struktur higher high, higher low, higher high, higher low gitu. It's fine gitu. It's good gitu ya. Artinya kita bisa ngelihat kalau altcoins punya kesempatan untuk perform sedikit di luar daripada pergerakan harga Bitcoin. Yang penting itu sih untuk saat ini sebagai informasinya. Nah, untuk saya tutup, kita bahas tentang Solananya, teman-teman. Jadi sebenarnya Solana ini agak menyedihkan ya kalau kita lihat dari chart gambaran time frame besar gitu kan. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Kalau Solana sudah berakhir ya. Yang disayangkan itu adalah dia gagal mempertahankan level support yang krusialnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih previously banget ya, ada sempat ngelakuin akumulasi, dia udah naik sampai banyak banget ya.
Tapi kemudian kalau kita lihat di sini, sayang ya, itu juga udah nggak ada momentumnya lagi teman-teman ya. Di zona atau area ini sudah tidak ada kekuatan sama sekali gitu. Dan kalau misalnya to be fair, kita ngomong fair-fairan ya, kita udah gagal mempertahankan level yang sangat krusial, yaitu level area support resistance yang ada pada kisaran time frame weekly di harga $118 lebih kurangnya gitu kan. Kalau kita perhatikan teman-teman, waktu lalu tuh sempat ada drama di level atau area tersebut. Oke, setelah sambutannya dengan bullish engulfing pada time frame weekly, setelah itu reversal gitu. But for now, dengan dia breakdown dari zona itu, dengan kita lihat dia sudah tidak memiliki momentum lagi, buyer saya juga kelihatan kayak tidak mempertahankan kondisi harga pada Solana gitu. Kalau ternyata pakai time frame besar kayak weekly, semua exponential moving average juga udah dibablas gitu. Harganya udah bermain di bawah exponential moving average ya. Baik itu yang 21, 34 ataupun 100 sekalipun. Mungkin kalau saya tambah 200 juga ini udah di bawah 200 gitu. Ya kan? Jadi kondisi ini nunjukin kalau Solana itu dalam keadaan relatif lemah. Ya, maybe ya, in second opinion teman-teman bisa bilang kayak, tapi Vin ini discount gitu. Ya boleh juga. Cuman kalau saya ngelihatnya agak kurang ya. Jadi kurang mantep gitu kan. Sebenarnya sih bisa aja kita coba untuk connecting area ini sebagai potential area support resistance. Tapi menurut saya kurang kuat. Kenapa? Karena ini data lampau, guys. Ini data lampau gitu yang udah lama sekali. So psychologically di market itu kelihatannya kurang ideal gitu untuk kita pakai area itu. Mungkin kalau kita ngomong worst case scenario, in case nanti Bitcoin lanjutin ke leg lower-nya ya, yang tadi kita udah bahas menjelang nanti Oktober, ekspektasinya dia bisa bottoming di kisaran timingnya tuh area-area Oktober gitu. Maybe Solana bisa visit sampai ke level $50. Ya. Kenapa $50? Simple karena di sini ada level support resistance, guys. Ya kan? Kamu bisa cek di situ. Ya cukup mudah untuk lihatnya. Ada satu di sini dan di sini ketahan. Baru kemudian kalau kita lihat in between antara level ini dengan level yang ini, ya udah cuman ini doang gitu, ya kan? Ini tengah-tengah gitu. Ini tengah-tengah diarsir. Ya teman-teman tinggal pinter-pinter aja deh ngelihat apakah di situ ada opportunity untuk melakukan transaksi secara jangka pendek, atau mungkin teman-teman mau akumulasi di Solana tapi pengen belanja ya di zona atau area tengah itu. Which is sebenarnya menurut saya kurang begitu ideal ya. Ideally kita tunggu sampai kita ketemu level support yang cukup krusial bagi si Solana itu sendiri, dan I believe $50 adalah level yang critical gitu. Kenapa? Karena $100 aja udah nggak dipertahanin guys ya. Kalau kita lihat $100 udah dibablas gitu. So likely dia bisa visit sampai ke $50, but maybe not in the near term. Bisa jadi untuk beberapa periode yang cukup panjang ya. Second perspektif, kalian bisa lihat juga ada kemungkinan dia bergerak dalam sebuah channel. Jadi nanti teman-teman pantau aja ya. Bisa jadi dia entah mantul tapi ntar dia turun lagi gitu. Jadi technically dia di dalam sebuah channel itu gitu ya. Ada possibility seperti itu, okay? But for now guys, even though Solana dapat money flow yang kayak saya tadi ceritakan gitu kan, saya juga ngambilnya nggak di Solana sih, saya ngambilnya di altcoins yang lainnya gitu. Karena saya tahu kalau major coins itu kadang-kadang tetap ngekorin gitu kan. Mau Bitcoinnya kayak jungkir balik atau gimana ya, major coin kayak Solana itu jarang punya pergerakan yang relatif agak ya divergence ya daripada si Bitcoin gitu. Jadi tetap dia memiliki karakteristik yang mirip dengan major coins lainnya, yaitu following Bitcoin gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin altcoins, apalagi karena tadi saya udah bilang ya, saya ceknya charts others to BTC, ya itu artinya others itu adalah market cap di atas top 10 gitu. Jadi koin-koin di atas top 10 yang sebetulnya saat ini kelihatannya lebih dominan. Apa ya menjadi alasannya ya? Mungkin karena orang lebih suka spekulasi aja di kondisi market yang lagi flat, mereka cari alternatif ya, cari yang lebih gampang untuk digerakkan, dari sisi liquidity juga nggak terlalu besar gitu. Dan I think for Solana sendiri kalau misalnya kita bisa lihat dia bertahan di zona ini, even better ya, mungkin dia claim dari trend line atau mungkin dia claim dari previous support resistance, ini harusnya udah menandakan dia sudah selesai koreksinya. Dan kalau memang kita perhatikan, ini kan adalah satu push ke atas. Dia turun di sini seperti membentuk ABC gitu kan ya. Artinya kalau memang di sini dia mau reversal, dia perlu kasih lihat ke kita tuh, ada indikasi reversalnya dengan time frame kecil yang menunjukkan dia sudah kembali mengalami reversal. Ya, paling patokannya kayak gitu sih guys untuk saat ini. Alright, so that's gonna be the update dari saya untuk video kali ini.
Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga tetap informasi bisa bermanfaat. Walaupun market boring, tapi teman-teman tetap bisa mengekstrak informasi apa yang saya bisa sampaikan lewat video ini. Dan semoga saja bisa supporting teman-teman di dalam analisis tambahannya, ataupun di dalam yang kerangka berpikirnya bisa jadi semacam inspirasi lah ya. Kira-kira begitu. Oke, so God bless everybody. Once again, selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat teman-teman yang muslim. Dan Happy Chinese New Year buat teman-teman yang juga ikut merayakan. Oke? So, thank you very much guys. Have a nice day. And have a nice day lagi ya. Have a nice day lah ya. And God bless to everyone. Cheers guys. Bye-bye.